Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk pada presentasi ini kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tresia Retana Aprilia dengan NIM A1011231267. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu skandal percampuran BBM Pertamina. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, menempatkan sektor energi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. PT Pertamina atau Perseroan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN memegang mandat vital dalam mengelola sumber daya ini untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Nah, namun sektor strategis ini juga rentan terhadap kejahatan luar biasa seperti kejahatan korporat dan juga kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan jenis ini memiliki karakteristik khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial dan juga jabatan yang terhormat dengan menggunakan modus operandi yang canggih dan juga menimbulkan kerugian yang masif terhadap negara dan juga masyarakat. Nah, pada awal tahun 2025 sendiri, publik dikejutkan dengan tertangkapnya skandal korupsi di tubuh Pertamina. Kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik sistematis percampuran bahan bakar minyak atau BBM subsidi dengan BBM non subsidi, sehingga merugikan keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Nah, fenomena ini menjadi sangat relevan untuk dikaji melalui kacamata kriminologi. Nah, kriminologi sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan pelaku dan juga reaksi sosial terhadapnya, menawarkan berbagai kerangka teoritis untuk membedah akar dari permasalahan suatu tindak kejahatan tersebut. Berbeda dengan kejahatan yang konvensional seperti kejahatan jalanan yang sering kali didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nah, kejahatan kerah putih ini terjadi di Pertamina dilakukan oleh individu-individu yang secara ekonominya sudah mapan. Baik, masuk kepada kronologi kejadian. Nah, penyelidikan kasus ini bermula dari pelaporan, audit internal dan juga temuan dari Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau biasa kita sebut dengan PPATK pada akhir tahun 2024. Nah, yang mengindikasikan adanya aliran dana tidak wajar yang melibatkan beberapa pejabat level menengah di Pertamina. Nah, pada awal tahun 2025, tepatnya pada bulan Februari, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa kantor depo Pertamina di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Nah, dari penggeledahan ini ditemukan dokumen-dokumen dan juga bukti digital yang mengarah pada praktik ilegal. Nah, pada 12 Februari 2025, media massa nasional mulai memberikan skala kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Selanjutnya pada bulan Maret 2025, setelah mengantongi bukti yang cukup, Kejagung atau Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan penetapan 18 orang sebagai tersangka baru. Nah, pada 3 Maret 2025, para tersangka ini berasal dari berbagai level, mulai dari pejabat internal Pertamina yang bertugas di bagian distribusi dan pengawas, hingga direktur dari beberapa perusahaan swasta yang diduga menjadi mitra dalam kejahatan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2025. Proses penyidikan tersebut berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan juga para tersangka. Terungkap modus operandi utama yang digunakan yaitu mencampurkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan BBM non subsidi di tengah perjalanan di depo ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, atau langsung dialihkan ke industri dengan dokumen pengiriman fiktif.
Nah, selisih harga jual inilah yang menjadi sumber keuntungan ilegal para pelaku. Selanjutnya yaitu pelaku, korban, dan juga dampak. Nah, para pelaku sendiri yaitu ada pejabat manajerial Pertamina yang memberikan perintah dan juga memanipulasi data distribusi. Nah, yang kedua yaitu staf operasional dan juga supir truk tangki yang melakukan eksekusi pencampuran dan juga pengalihan BBM tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengusaha atau direktur perusahaan swasta yang bertindak sebagai penadah, distributor ilegal, dan juga pencuci uang hasil kejahatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada korban. Nah, korban di sini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga masyarakat luas, terutama masyarakat dengan kelompok masyarakat miskin dan juga rentan yang merupakan target utama dari subsidi energi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dampaknya. Nah, dampak di sini ada dampak ekonomi yaitu defisit anggaran negara, potensi inflasi akibat kelangkaan energi, dan juga iklim investasi yang buruk karena ketidakpastian hukum tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak sosial dan juga politik. Nah, erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN, delegitimasi institusi negara, dan potensi instabilitas sosial jika kelangkaan energi meluas. Selanjutnya yaitu landasan teori kriminologi. Nah, di sini ada landasan teori strain yang diperkenalkan oleh Robert Hamilton pada tahun 1938. Nah, Hamilton sendiri berpendapat bahwa struktur sosial dapat memberikan tekanan pada warga negara untuk melakukan tindakan non-konformis atau tindakan yang menyimpang. Nah, masyarakat modern menurut Merton sangat menekankan tujuan kesuksesan material atau kekayaan sebagai simbol keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu ada teori pilihan rasional. Nah, teori ini memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang rasional. Nah, memiliki kebebasan kehendak dan membuat keputusan untuk melakukan kejahatan setelah melalui proses kalkulasi untung rugi. Nah, yaitu asumsi dasarnya adalah bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika manfaat yang diharapkan atau keuntungan finansial, kepuasan, status lebih besar daripada biaya yang diperkirakan atau risiko tertangkap, beratnya hukuman, sanksi sosial. Selanjutnya yaitu ada teori asosiasi diferensial. Nah, sebagai teori pendukung, teori asosiasi diferensial yang digagas oleh Edwin Sutherland sangat relevan untuk kejahatan kerak putih ini. Nah, Sutherland berargumen bahwa perilaku kriminal sama seperti perilaku lainnya. Nah, yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok personal yang intim. Yang selanjutnya yaitu perspektif hukum. Nah, di sini menggunakan yang pertama yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor. Pelaku dapat dijerat dengan pasal mengenai penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Nah, yang kedua yaitu KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan tindak pidana korupsi tetap masuk kategori kejahatan khusus dengan hukuman tambahan berupa perampasan aset. Nah, selanjutnya yaitu ada Undang-Undang tentang Migas nomor 22 tahun 2001, yaitu mengatur tata kelola distribusi BBM termasuk larangan manipulasi distribusi. Nah, yang terakhir yaitu Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
atau TPPU, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang dugaan aliran dana hasil percampuran BBM yang masuk ke rekening pribadi maupun perusahaan mitra pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selanjutnya yaitu ada analisis teori. Nah, yang pertama yaitu analisis kasus menggunakan teori strain. Nah, jika kita membedah skandal Pertamina menggunakan teori strain ini, para pelaku meskipun sudah memiliki jabatan dan juga penghasilan yang layak tetap berada dalam struktur sosial yang mengagungkan kekayaan tanpa batas menjadi tolak ukur utama dalam kesuksesan mereka. Nah, tekanan budaya untuk mencapai kemewahan menjadi tujuan budaya yang universal. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus menggunakan teori pilihan rasional. Nah, analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis manfaat dan juga analisis biaya atau risiko. Nah, analisis biaya sendiri memiliki 3 bagian, yaitu keuntungan finansial langsung, peningkatan gaya hidup dan juga status sosial. Terus yang ketiga yaitu kekuasaan jaringan. Nah, untuk analisis biaya dan juga risiko ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu probabilitas tertangkapnya diperkirakan rendah. Nah, yang kedua yaitu kompleksitas teknis. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus menggunakan teori pilihan rasional. Nah, teori ini terdapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis manfaat dan juga analisis biaya atau risiko. Nah, pada analisis manfaat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keuntungan finansial langsung, peningkatan gaya hidup dan status sosial, serta kekuasaan jaringan. Nah, yang kedua yaitu analisis biaya atau risiko. Nah, analisis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu probabilitas tertangkapnya diperkirakan rendah, yang kedua yaitu kompleksitas teknis dan juga tingkat keparahan hukuman yang dapat ditoleransi. Selanjutnya yaitu ada teori asosiasi diferensial, yaitu sebagai pelengkap. Nah, menjelaskan proses pembelajaran teknik dan juga rasionalisasi kejahatan ini terjadi dalam lingkungan kerja yang koruptif. Nah, di mana definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih dominan daripada yang menentangnya. Selanjutnya ada upaya penanggulangan. Nah, ada beberapa upaya penanggulangan untuk menghadapi kejahatan kerah putih ini, yaitu yang pertama pada pemanfaatan teknologi digital, bisa menggunakan artificial intelligence dan juga Internet of Things serta blockchain. Yang kedua yaitu pada penguatan regulasi dan peraturan internal, bisa menggunakan penerapan undang-undang tipikor secara konsisten termasuk perampasan aset hasil kejahatan. Selanjutnya yaitu ada perubahan SOP Pertamina dengan memperketat audit independen serta kolaborasi dengan KPK untuk pengawasan distribusi energi. Selanjutnya yaitu pada whistleblowing sistem yang efektif, bisa menggunakan saluran pelaporan anonim dengan jaminan perlindungan hukum. Yang kedua yaitu insentif finansial atau penghargaan bagi pelapor yang berhasil menyelamatkan kerugian negara. Yang ketiga yaitu ada program rehabilitasi dan juga budaya integritas. Nah, bisa menggunakan duta integritas. Yang kedua yaitu pelatihan etika. Yang terakhir yaitu partisipasi publik dan juga media. Nah, bisa menggunakan transportasi data distribusi BBM yang bisa diakses oleh publik. Yang selanjutnya yaitu ada peran media dalam mengawasi dan membongkar praktik ilegal melalui jurnalisme investigasi. Selanjutnya ada perbandingan kasus internasional. Nah, di sini terdapat 2 kasus internasional, yaitu yang pertama kasus Petrobras yang terjadi di Brazil pada tahun 2014. Nah, kasus ini melibatkan praktik suap, manipulasi kontrak dan juga penggelembungan proyek di perusahaan
minyak negara milik Brazil. Nah, kerugian negara mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dan berimplikasi pada krisis politik nasional. Nah, penanganan kasus tersebut menekankan pada peran lembaga independen dan juga transparansi penyidikan. Yang kedua yaitu kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 2001. Nah, Enron melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian bisnis. Nah, skandal ini berakhir dengan kebangkrutan perusahaan dan juga kerugian besar bagi investor global. Sebagai respon, pemerintah Amerika Serikat melahirkan Sarbanes-Oxley AC pada tahun 2002 untuk memperkuat regulasi, transparansi, dan juga akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari materi ini. Nah, kasus percampuran BBM Pertamina pada tahun 2025 mencerminkan tindak pidana kerah putih yang terorganisir dengan melibatkan pejabat internal, pegawai lapangan, hingga mitra swasta, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Melalui perspektif kriminologi, kejahatan ini dijelaskan dengan teori Strand yang menekankan adanya tekanan sosial hingga ekonomi. Yang kedua yaitu teori pilihan rasional yang menunjukkan bahwa pelaku menilai keuntungan jauh lebih besar daripada risiko. Selanjutnya yaitu ada serta juga teori asosiasi diferensial yang menggambarkan pengaruh lingkungan kerja permisif terhadap perilaku koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah bukan hanya dari individunya saja, melainkan juga pada lemahnya sistem pengawasan, celah regulasi, dan juga budaya organisasi yang kurang menjunjung tinggi integritas. Oleh karena itu, perlunya pendekatan melalui penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan strategi pencegahan yang lebih inovatif, preventif, dan juga memanfaatkan teknologi. Sekian pemaparan presentasi materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.